adik-adik, selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Wah, senang banget nih ya, kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tapi minggu ini kita mulainya online dulu ya. Minggu depan kita balik offline lagi deh. Adik-adik harus tetap semangat ya ikut ibadah hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, yuk adik-adik kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, yuk adik-adik kita berdiri dengan sukacita. Kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Ceria nomor 12, bait yang pertama dan kedua. Kidung Ceria nomor 12 kita nyanyikan 2 bait ya, 1 dan 2. Adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih pada minggu pagi ini Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Meskipun ibadah kali ini dilaksanakan secara online, tapi kami bersyukur Tuhan kami sudah boleh memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi kakak Layan akan bercerita tentang firman-Mu. Biarlah kami dapat duduk tenang, duduk manis, agar kami dapat dengan seksama mendengarkan kakak Layan kami bercerita. Sehingga ketika ibadah ini selesai, kami tidak hanya sebagai pendengar firman-Mu, tapi kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Amin. Saatnya kita membaca firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita dari 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayat ke-7. Oke. Dengan terang judul Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah,
kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dan dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya akan dalam pelayanan kasih ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah membaca firman Tuhan. Sebelum kakak bercerita pagi hari ini, kakak mau bertanya sama adik-adik di rumah. Apakah adik-adik pernah nih, adik-adik berbagi kasih sama sesama? Berbagi kasih dengan sesama? Ya pastinya pernah dong. Dari mungkin pagi hari ini belum berbagi, tapi hari-hari kemarin pasti pernah berbagi kasih. Entah itu kalian berbagi kasih lewat makanan untuk teman-teman yang gak punya makanan, tapi kalian kasih makanan itu dengan sukacita, dengan hati yang ikhlas. Pasti juga adik-adik pernah kasih pinjam uang untuk beli jajan. Pasti pernah nih semua. Karena kakak yakin adik-adik di sebulan ini tidak ada yang namanya pelit. Terus juga pasti kalian juga pernah mendapatkan suatu hadiah. Apa yang kalian rasakan? Sukacita? Yes, benar. Pastinya bahagia dong, senang kan kalau kita mendapatkan hadiah, mendapatkan suatu kado tuh dari orang yang kita sayangi. Entah itu dari mama papa, dari sahabat, dari kakak. Kalau kita berbuat baik, kita dikasih hadiah sama mereka kan? Nah, terus apa balasannya? Balasannya kita tetap terus melakukan keinginan dari orang tua kita. Mungkin keinginannya orang tua pengen kita untuk selalu taat dalam berdoa, taat dalam melakukan kebaikan di rumah. Nah, habis itu seperti yang difirman Tuhan pada pagi hari ini, yang menceritakan tentang berbagi kasih juga adik-adik. Jadi di jemaat Makedonia mereka sangatlah murah hati. Mereka ringan tangan adik-adik. Ringan tangan maksudnya itu bukan suka mukul ya, tapi ringan tangan itu suka berbagi. Mereka tidak melihat kondisi, ya mungkin mereka pada saat itu kondisinya sedang terpuruk, tapi bukan menjadi alasan mereka untuk bisa membantu orang yang lebih lagi terpuruk, yang membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan mereka. Di sini kita bisa belajar dari Makedonia ini, jemaat Makedonia, walaupun mereka dalam keadaan susah juga, mereka dengan hati yang ikhlas dan hati yang tulus, mereka memberikan dana untuk bangsa Yerusalem, jemaat-jemaat Yerusalem yang pada saat itu juga sangat membutuhkan dana untuk membayar pajak. Mereka mereka diberikan perintah dari penguasa mereka untuk bisa harus membayar pajak secara 2 kali lipat setiap bulannya. Dan situ emang perekonomian mereka sedang menurun, kondisi keuangan mereka sedang menurun. Tetapi di jemaat Makedonia ini melihat mereka ya sangat ibah. Mereka berempati dan bersimpati dengan keadaan teman-temannya yang di negara sana itu. Akhirnya pun Tuhan mengutus tuh Bapak Paulus untuk mengajak jemaat Makedonia memberikan kasih melalui dana kepada jemaat Yerusalem. Nah adik-adik, jadi jemaat Makedonia ini tidak minta apa-apa dari
dari Yerusalem, asalkan jemaat Yerusalem ini bisa terberkati, merasakan juga sukacita dan merasakan syukur atas Tuhan. Nah, pada saat itu juga pun Tuhan Yesus pun lebih memberkati mereka, karena mereka sudah memberkati teman-teman yang sedang kesusahan. Nah, jadi bagi hari ini kita haruslah bisa belajar dari jemaat Makedonia, bahwasanya menolong teman-teman, menolong sesama itu bisa tanpa kita lihat tanpa ada imbalan. Yang pertama, kita nggak minta apa-apa, nggak minta feedback, nggak minta kamu harus balikin ini ya, kamu harus kayak gini, nggak usah. Kita harus yakin pasti Tuhan yang akan membalas kebaikan kita. Terus juga kedua, tidak pelit, tidak merasa aku kan lagi kesusahan juga, aku kan juga lagi sedih, aku kan juga lagi nggak ada uang, masa aku harus bantu mereka? No, kita harus hindari kata-kata kayak gitu. Kita haruslah merasakan juga itu simpati. Simpati itu berarti merasakan apa yang sesama kita itu rasakan, kesedihan mereka. Terus juga berempati berarti suatu tindakan langsung. Tindakan kita yang berbagi, entah itu materi, entah itu barang, makanan, minuman, atau apapun itu. Tapi juga ingat, kalau berbagi itu bukan hanya materi aja, tapi dengan doa, dengan sukacita, terus juga mungkin dengan kita berbagi waktu untuk bisa mendengarkan keluh kesah mereka. Itu adalah salah satu cara kita untuk bisa peduli dan perhatian dengan teman-teman kita. Mungkin mereka tidak membutuhkan uang pada saat itu, mereka hanya butuh teman cerita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah merasakan, haruslah paham apa kondisi teman-teman kita butuhkan. Nah, adik-adik, berarti kita semua diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk membalas segala kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah datang ke dunia ini menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dengan cara berbuat kebaikan, dengan cara berbagi syukur kepada teman-teman kita yang sedang membutuhkan. Kakak yakin percaya semua anak-anak yang dikasih Tuhan yang sedang menonton pada hari ini dapat melakukan apa yang sudah dilakukan jemaat Makedonia pada zaman dulu. Zaman sekarang adik-adik harus terapkan itu dengan teman-teman, dengan keluarga kita, dengan siapapun itu yang ada dalam lingkungan kita. Bukan hanya kita menerima berkat aja adik-adik, tapi kakak ingetin juga kalau kita sudah menerima berkat nih, tetap yang namanya bersyukur, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan. Mau itu berkat sukacita, mau itu berkat duka cita, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah kita sudah bersyukur, kita sudah menerima berkat dari Tuhan, kita juga harus memberkati orang-orang di sekitar kita. Blessed to be blessing, diberkati untuk memberkati. Baik adik-adik, inilah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah dengarkan firman Tuhan ya. Semoga nih adik-adik yang mendengarkan gak cuma dengar, tapi juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita akan merespon firman Tuhan dan juga mengumpulkan persembahan. Tapi kita juga sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 122. Kita nyanyikan bait pertama dan bait kedua ya.
Baik, kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa menutup peribadahan ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang maha baik, yang kekal dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah Tuhan, atas kasih Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang kami rasakan sudah seminggu ini hingga di pagi hari ini. Kami merasakan itu dalam diri kami masing-masing. Ya Tuhan, tadi kami sudah melakukan segala proses peribadahan hingga terakhir kami mengumpulkan persembahan. Tuhan berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan supaya itu bisa berkenan di dalam kerajaan-Mu Tuhan, dan juga bermanfaat ya Tuhan untuk pelayanan kasih di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kami dengarkan dari Kakak Layan tadi, bacakan Tuhan yang Kakak Layan tadi jelaskan mengenai berbagi syukur kepada sesama, biarlah itu bisa kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami setelah ini ya Tuhan. Bahwasanya kami tidak boleh pelit, bahwasanya kami tidak boleh mengeluh saja, tidak boleh juga meminta imbalan kepada sesama kalau kami ingin berbagi. Biarlah hati kami bisa dengan tulus, bisa dengan rela hati, dengan ikhlas dalam menolong sesama teman kami. Tuhan Yesus ajarkan kami juga untuk selalu bersyukur dalam segala kondisi yang Tuhan berikan kepada kami, entah itu sukacita dan duka cita. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami ingin mendoakan di mana untuk pelayanan di gereja Tuhan berkati. Yang pertama untuk para kakak layan di PA, Tuhan berkati mereka dalam kesehatan mereka, dalam kekuatan, entah mereka berkegiatan dalam pekerjaan, di dalam perkuliahan, Tuhan berkati mereka. Dan juga dalam pelayanan terutama Tuhan berkati selalu, Tuhan berikan hikmat kepada mereka agar mereka senantiasa dapat berbagi ilmu, berbagi cerita kepada kami, anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu setiap harinya Tuhan. Dan juga untuk para pendeta yang ada di gereja kami, Zebulon hingga juga Tiang Wangkang, gereja Pospelkes, Tuhan berkati. Dari pendeta hingga para majelis, semuanya para pengurus Tuhan berkati. Biarlah apa yang mereka sudah lakukan untuk pelayanan-Mu, Tuhan berikan lebih berkat pada dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami ingin mendoakan untuk kedua orang tua kami. Tuhan berkati mereka dalam kesehatan mereka, kekuatan, lalu juga ya Tuhan berkati dan lindungi kami dari hal-hal yang jahat, penyakit-penyakit yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkanlah dari keluarga kami Tuhan. Tuhan berkati juga dalam rezeki bagi kedua orang tua. Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan dalam bekerja, ataupun yang belum bekerja mungkin Tuhan, kami ingin mendoakan mama papa kami untuk bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan rezeki yang lebih dari-Mu Tuhan. Kami yakin percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami, dari Pak Presiden hingga semua parlementer semuanya Tuhan, pengurus-pengurusnya hingga di bawah-bawahnya juga Tuhan berkati agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan juga terutama juga seturut kehendak-Mu Tuhan. Agar bangsa ini bisa menjadi bangsa pilihan-Mu, di mana bangsa ini bisa selalu damai dengan sesama, terus juga selalu saling menguatkan untuk menjadi bangsa yang penuh sukacita.
penuh kasih, penuh kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya Tuhan pasti memberikan Roh Kudus Tuhan dalam bangsa ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dengarlah ya Tuhan segala harapan doa kami, segala ucapan syukur kami. Tuhan, jawablah segala harapan-harapan itu, biarlah itu semua juga sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami alaskan doa ini dengan ajaran yang sudah Tuhan ajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami daripada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Waktunya kita menjalani aktivitas kembali. Semoga adik-adik semakin diberkati, semakin dikuatkan oleh Tuhan Yesus imannya. Sampai jumpa di minggu besok, minggu depan kita kembali normal, masuk ke gereja lagi, oke? Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.